Halo semuanya, perkenalkan namaku Elila Juwanoven dan kali ini aku mau menceritakan salah satu tarian daerah yang ada di daerahku, Sragen, Jawa Tengah, yakni sebuah tarian yang bernama Tari Tayub Sragen. Tari Tayub Sragen merupakan tarian berpasangan klasik dengan gaya lemah lembut yang diiringi irama tembang-tembang Jawa, suara gong dipadu dengan kendang irama rancak. Penari sesekali tampil sedikit atraktif untuk menarik perhatian penonton. Di daerah Sragen, tayub banyak berkembang di Kecamatan Jenar, Gesi, Sukodono, Mondokan, dan Ngerampal. Tayub berasal dari kata tata dan guyub yang punya arti ditata biar kompak. Ini karena tayub harus kompak tingkah dan geraknya secara lahir batin. Begitu juga kompak antara penarinya dengan menabuh gamelan. Tayub merupakan kesenian adiluhung yang mengandung filosofi tinggi, yakni sapa kang duwe geguyuhan lamun bisa nyingkirke ing panggoda utawa pepalang bakal bisa kasembadan ing sedya. Dalam bahasa Indonesia berarti siapa yang punya cita-cita harus bisa bertahan terhadap segala godaan, karenanya nanti cita-cita akan bisa terwujud. Nah, kalau godaan dalam tayub dilambangkan dengan penari utama yang disebut ledek dan penari penggiring yang disebut panglareh. Adapun simbol yang mengajak kebaikan diperankan oleh pangarih yang merupakan penari yang menggiringi penglaras. Penglaras adalah orang yang diajak menari atau yang mendapatkan sampur. Kalau penari ledek dan panglaran melari berhadapan-hadapan, ledek dan penari penggiringnya akan menggoda penglaras. Nah, pangarih ini yang akan berperan untuk mengajak penglaras supaya tidak terpengaruh dengan godaan. Yang unik dari tarian ini adalah ikut sertanya para penonton atau tamu untuk menarik bersama dengan penari tayub. Tamu yang dipandang terhormat biasanya akan didaulat ikut menari, ditandai dengan dikalungkannya sebuah sampur atau selendang. Sejarah tayub mulai dikenal sejak zaman kerajaan Singosari. Tayub pada waktu itu dijadikan tarian di keraton yang hanya digelar untuk acara-acara khusus. Sayang, tayub ini mendapatkan pengaruh negatif pada masa penjajahan Belanda. Tarian tayub dimasuki oleh unsur-unsur negatif yang dikenal dengan sebutan 3C, yakni cium, ciu, dan colek. Hal ini identik dengan tarian yang diselipi dengan ciu atau minuman keras yang diminum oleh para penonton, cium atau colek yang dilakukan oleh penonton kepada penari tayub. Adanya unsur negatif ini dapat mengacaukan acara atau keadaan di mana para penonton bisa mabuk atau orang jadi mudah tersinggung, bertengkar, dan sebagainya pada waktu acara pegelaran tari dilaksanakan. Ditambah lagi kesenian tayub yang diperburuk dengan ulah para penari pria atau penonton pria. Penonton biasanya memberi saweran dengan cara memasukkan uang ke kemben atau kain penutup dada para penari. Nah, gara-gara ini muncul kesan bahwa penari tayub dianggap sebagai orang murahan. Tapi itu dulu, pada era sekarang tayub telah mengalami pergeseran dan perubahan. Tarian ini biasa digelar pada pesta-pesta hajatan rakyat seperti sunatan dan juga pernikahan pada masa sekarang. Kalau dulu, pakaian yang dikenakan penari tayub biasanya hanya mengenakan kemben yang sebatas dada, sekarang pakaiannya lebih sopan. Pakaian yang dikenakan kemben atau pakaian ledek sama seperti pakaian wanita adat Jawa kebanyakan, yang dimodifikasi dengan penambahan perhiasan dan selendang agar tidak terlalu vulgar. Selain itu, tradisi sawaran yang dulu sering nakal diselipkan ke baju para penari, kini diterima dan dikumpulkan oleh sesepuh atau tetua desa, atau oleh pengarih, yaitu orang yang bertugas mengatur jalannya pementasan. Pada pentas tayub pada zaman sekarang juga tidak lagi menyajikan minuman keras dalam setiap pementasannya. Meski berkembang dalam lingkungan musik modern, regenerasi penari tayub di Kabupaten Sragen sendiri telah berjalan dengan cukup baik. Kesenian ini masih banyak dijumpai pada acara-acara hajatan di beberapa desa di wilayah Kabupaten Sragen. Memang tantangan yang ada tidak ringan untuk dihadapi, karena perkembangan musik-musik modern dikhawatirkan dapat menenggelamkan kesenian tayub bila tidak diuri-uri sedini mungkin.
Oleh karena itu, mari kita bangga dan melestarikan budaya daerah. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.